Yang Allah ingin sampaikan, kehidupan dunia itu ibaratnya satu seperti permainan. Kerjakan, selesai. Apapun itu. Anda yang mengajar, disiapkan pengajarannya, bahannya, datang ke sekolah, setelah itu mengajar, pulang. Nanti disiapkan besok lagi, begitu lagi. Sampai selesai. Kalau bukan dunia yang meninggalkan duluan, Anda yang meninggalkan duluan. Anak-anak sekarang mau ujian, disiapkan. Belajar, disiapkan. Nanti selesai, ya selesai. Begitu saja, ikut, selesai lagi. Ikut, selesai lagi. Seperti permainan. Ikut permainan tertentu, sepak bola, ikut voli, ikut basket, begitu selesai permainan, selesai. Maksudnya apa? Maksudnya tidak abadi. Dunia itu sebagus-bagusnya tidak abadi. Jadi yang sekarang dapat jabatan tidak akan ada abadi hukum dunia. Sekarang tinggi, besok selesai. Sekarang presiden, besok selesai. Sekarang panglima, besok selesai. Sekarang hebat, besok tuntas. Sekarang muda, besok tua. Jadi dunia itu tidak ada yang abadi. Itulah sebabnya disebut dengan fana. Nah, memperebutkan sesuatu yang sementara, itu artinya tidak cerdas. Jadi orang cerdas itu, dia akan memperebutkan sesuatu yang abadi, sesuatu yang nampak lebih istimewa, dibandingkan dengan sesuatu yang akan hilang dan hancur. Jadi kalau digambarkan begini, ada dua benda. Yang satu bendanya sifatnya abadi. Abadi itu maksudnya terus, tidak hancur. Yang satu lagi hancur. Kalau tidak sekarang, besok. Maka orang pintar, pasti dia akan memilih sesuatu yang abadi. Yang sifatnya kuat. Tidak akan memilih yang hancur. Nah, banyak ayat sindiran dalam Al-Quran, manusia itu diberikan oleh Allah pilihan. Mau yang abadi, mau yang hancur. Tapi ternyata kebanyakan manusia memilih yang sementara yang sifatnya hancur. Coba lihat sekarang. Maaf, demi jabatan, orang menudutkan, orang mencaci maki, orang menyingkirkan, padahal sifatnya sementara. Coba lihat demi bisnis. Demi perdagangan ada yang menyingkirkan, demi persaingan bisnis ada yang menghancurkan. Padahal apa yang diraih pun dari itu sifatnya sementara. Setelah dapat, hilang lagi. Dapat uang nggak bertahan lama, nggak dipakai, hancur. Begitu dipakai dapat makanan, makanan dipakai, digunakan jadi kotoran. Itulah dunia. Maka berebut pada sesuatu yang sementara, dalam timbangan Islam, dalam tinjauan Islam, itu sesuatu yang bukan pintar. Tidak cerdas. Maka siapa orang cerdas itu? Orang cerdas itu orang yang menggunakan bahan sementara itu untuk yang mendapatkan sifat yang abadi. Untuk mendapatkan sifat yang abadi. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran memperkenalkan kehidupan abadi yang disebut dengan akhirat, lalu ditampilkan kenikmatannya supaya kita bisa bandingkan mana yang dipengenin. Ini pengen emas, yang dunia sementara, yang di akhirat emasnya lebih berkilau, lebih indah, mutiaranya itu lebih bersinar, kehidupannya abadi. Diberikan tampilan di depan kita, Anda mau ambil yang mana? Ini akhirat, ini dunia. Bukan mengabaikan dunia, tapi gunakan dunia itu sebagai perangkat untuk mendapatkan akhirat yang disebutkan. Itulah sebabnya kenapa kita seringkali dapatkan ayat gambaran tentang surga. Surga Firdaus bagaimana, surga Aden bagaimana, bidadarinya bagaimana, supaya tidak ada rebutan perbuatan zina di dunia, sementara ada kehidupan abadi di akhirat yang lebih indah. Minuman akhirat bagaimana, supaya tidak ada rebutan orang mabuk di dunia, sementara akhirat lebih indah. Ini gambaran pertama. Jadi tidak usah terlalu serius untuk mendapatkan dunia, dalam arti serius itu sehingga mengerahkan semua kemampuan bahkan untuk menyakiti orang lain. Untuk apa? Dunia itu sudah teratur. Rezekinya sudah diatur. Tinggal kita berikhtiar, tapi yang belum teratur itu adalah akhirat kita. Gunakan ikhtiar itu dalam kehidupan dunia untuk menjemput kemuliaan akhirat yang telah dijanjikan. Satu. Walahun. Kebanyakannya senda gurau dan sesuatu yang sia-sia. Wazinatun. Pengen tampil indah, menarik perhatian, populer, dikenal. Dunia itu. Betapa banyak sekarang orang bikin konten untuk menarik perhatian supaya dikenal. Betapa banyak orang belanja, berpakaian, bukan untuk menutupi aurat.
Sebetulnya standar kalau hanya sekedar nutupin aurat, bebannya nggak banyak. Nggak akan dikejar-kejar beban. Cuman karena ingin tampil gaya, ingin modis, modisnya nggak dilarang. Yang salah itu ketika ingin dilihat banyak orang. Sehingga bebannya semakin banyak. Beri kendaraan itu bukan supaya sampai ke tujuan dengan cepat, supaya tetangga tahu saya punya mobil. Supaya tetangga tahu saya punya sepeda. Itu yang menyebabkan di-upload, update status, hanya untuk dilihat. Akhirnya apa yang terjadi? Bebannya makin berat. Ketika beban makin berat, lupa kita akan pulang. Itu yang dikatakan Al-Imam Al-Ghazali. Harusnya mencari satu benda, harusnya mencari 5 mutiara, harusnya mencari 6 permata, akidah itu 1, 5 rukun Islam, 6 rukun iman. Itu yang kita pertahankan untuk pulang. Cuman lupa. Nah, itulah dunia. Jadi kalau kita mengerti tentang esensi kehidupan dunia, kita tahu mana yang dibutuhkan, mana yang diinginkan. Butuh itu pasti berlawanan dengan ingin. Tidak semua yang diinginkan itu jadi kebutuhan. Apa kebutuhan kita menggunakan pakaian? Menutup aurat. Apa kebutuhan kita makan? Menghilangkan lapar. Apa kebutuhan kita minum? Menghilangkan haus. Kalau sadar tentang kebutuhan, tidak banyak bebannya. Yang penting bisa minum, haus hilang. Tidak harus banyak selera. Ketika seleranya banyak, pengen dengan jus naga, naganya buah. Pengen dengan jus alpukat. Pengen dengan es jeruk. Dipaksa-paksa sampai nangis, dikejar, cari sesuatu. Padahal intinya satu, cuman hausnya supaya hilang. Itu poin. Jadi gambaran dari Al-Quran ingin menggambarkan, Anda akan lihat dalam kehidupan dunia, banyak orang menuntut keinginannya dibandingkan memenuhi kebutuhannya.